Selamat siang para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Heni Wardani dalam acara Pendidikan Politik dan Sarasehan di tempat Hotel Regent bersama PAC, DPC dan beberapa dari pemateri yang akan membawakan materi inti yang akan membahas dengan judul Peranan partai politik dalam menghadapi berkurangnya kepercayaan politik terhadap partai politik. Nah, di sini bersama dengan saya Bapak Prana selaku Wakil Ketua DPC Kota Malang. Selamat siang Pak Prana. Ya, selamat siang. Tadi kita sudah mengikuti acara demi acara mulai dari pagi sampai dengan siang. Nah, kira-kira menurut Bapak pandangan kita sebagai partai Gerindra, partai yang besar, dalam menyingkapi wacana publik terhadap kepercayaan partai politik yang selama ini sekarang agak menurun atau berkurang. Sebagai Wakil Ketua DPC, Bapak Prana, apa yang harus kita singkapi sebagai partai Gerindra, partai di Indonesia, partai besar? Langkah-langkah kiat-kiatnya bagaimana Pak ke depannya supaya kepercayaan masyarakat kita terhadap semua partai politik ini akan bertambah terhadap masyarakat Kota Malang? Memang selama ini kenapa kepercayaan masyarakat itu berkurang terhadap partai politik ya. Karena di sini tentunya sebagai partai ya akan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Karena pendidikan politik di sini adalah tugas daripada partai ya untuk memberikan kepada masyarakat secara luas, sehingga apa? Sehingga masyarakat ini artinya tidak buta tentang politik kan di situ. Nah, kemudian ada hal-hal yang mengapa masyarakat sekarang kok hilang kepercayaannya, yang menurun kepada partai politik ini oleh karena apa? Ada sesuatu hal terkadang di sini ya dari partai ya, mungkin dari dewannya sendiri atau dan bagaimana kadang-kadang janji ya. Nah, di situ kadang-kadang pada saat dia mencalonkan sebagai calon dia janji yang yang AB gitu. Nah, kemudian ketika sudah jadi, ternyata ada sebagian mereka yang sudah melupakan janji itu. Nah, inilah mengapa masyarakat sehingga tidak begitu respon ya, tingkat kepercayaan kepada partai itu menurun. Nah, kemudian langkah-langkah apa ya supaya masyarakat ini lebih percaya lagi kepada partai ya, tentunya kita bukan hanya partai itu jangan sampai hanya konsepsi saja, akan tetapi kerja nyata ya, tunjukkan bahwa masyarakat ini adalah kepentingan bagi kita ya kan, karena masyarakat di sini adalah merupakan suatu aset bagi kita ya. Nah, kita sebagai partai politik ya atau harus turun ke bawah ya, melihat ya apa kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, mungkin dari kesehatan, mungkin dari lain-lain pembangunan dan sebagainya. Nah, di sini partai menanggapi ya dengan turun ke lapangan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita mengetahui berarti masyarakat adalah misalkan ini kurang pengobatan ya, misalkan perlu imunisasi. Nah, itu kita tangkap itu. Nah, dengan jalan itu maka masyarakat ini sedikit demi sedikit akan timbul lagi suatu kepercayaan. Saya rasa di situ. Mungkin kedepannya seperti mungkin dewan-dewan langsung terjun langsung, apa yang ada di masyarakat, kesulitan apakah mereka bisa bertatap muka selain mungkin reses ya Pak ya. Reses itu setiap kali dalam setahun ada beberapa kali reses itu bertemu dengan para simpatisan, kader maupun pengurus-pengurus. Nah, untuk kedepannya mungkin ada masukan
dari saya, mungkin sebagian dari masyarakat, saya juga masyarakat ya, itu ada tatap muka langsung mungkin di kantor dewan, itu seperti mungkin contoh partai-partai lain tuh mengundang beberapa perwakilan dari tiap bulan sekali mungkin ya. Nah di situ sehingga mereka bisa masuk ke kantor dewan tanpa merasa risih, takut ataupun malu ya. Sama ini kan anggapan kalau masuk ke kantor dewan itu mereka waduh ini hanya orang-orang tertentu yang masuk, mungkin yang demo atau mungkin di luar. Nah mungkin dari perwakilan dari beberapa seperti kelurahan, kecamatan, nah itu masyarakat Kota Malang tuh bisa berinteraksi. Mungkin seperti itu bisa jadi ya Pak kalau di Partai Gerindra. Insya Allah itu bisa terjadi ya. Karena memang kami terus terang membuka seluas-luasnya kepada masyarakat ya. Kira-kira ada persoalan apa ya? Ayo kita duduk bersama ya. Kita duduk bersama karena di setiap dapil itu ada PAC ya, ada lewat situ ya. Seperti tadi sudah disampaikan, kalau suatu tempat itu ada suatu permasalahan ya, sampaikan ke PAC-nya. Ya, nah nanti PAC inilah yang akan menindaklanjuti ke DPC ya. Nah DPC ke Dewan. Nah jadi ada alur mekanismenya itu ada. Jadi tidak perlu lagi artinya masyarakat takut masuk ke kantor Dewan karena kantor Dewan adalah milik masyarakat ya. Jadi milik masyarakat. Monggo silakan siapapun orangnya. Kalau ada suatu persoalan yang belum bisa diselesaikan, monggo. Dengan Partai Gerindra kita tetap menerima dengan senang hati, begitu. Partai Gerindra ini untuk menuju nanti pemilu 2024 sudah mulai siap-siap ya Pak. Seperti ada baleksi dan lain-lain sebagainya. Kemudian nanti ke depannya mungkin lebih tertata ya Pak ya. Sehingga orang nyalek itu tidak hanya sekedar mungkin nyalek, tetapi dia harus siap mental, kemudian kerja kerasnya nanti kita tunjukkan ke masyarakat, turun ke bawah. Nah ini akan menimbulkan image dari masyarakat, oh ternyata dewannya ini benar-benar mendengar aspirasi saya seperti itu. Jadi ada wujud nyata dari dewan tersebut bahwa aspirasi mereka itu didengar, terus dilaksanakan. Begitu ya Pak? Sekali lagi bahwa Partai Gerindra ya akan memberikan layanan ya dalam arti persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ya. Kalau belum terselesaikan silakan datang ya ke dewan masing-masing dapil atau langsung ke kantor DPC ya atau lewat PAC-nya juga bisa. Nah, kantor DPC Kota Malang, Partai Gerindra ada di Jalan Setaman, ya, Jalan Setaman 15. Ya, monggo kalau mau istilahnya konsultasi apapun, ya, suatu persoalan, silakan. Kami welcome terhadap seluruh masyarakat. Ya, insya Allah seperti itu. Berbicara masalah COVID itu memang ya ini persoalan bukan hanya di Kota Malang ya, ini persoalan dunia ya. Tapi bagaimanapun juga ya marilah, karena masyarakat ini adalah bagian daripada masyarakat Kota Malang ya. Sehingga kita di dalam menghadapi COVID ini marilah kita ikuti protokol kesehatan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ya, mari kita ikuti, minimal cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, saya rasa demikian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, ulasan sedikit dari Bapak Wakil Ketua DPC Kota Malang, Bapak Prana. Kita tetap laksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini yang kita harus lakukan setiap kali kita mengadakan suatu pertemuan. Demikian liputan Heni Padani di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.